Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas ataupun mempresentasikan jurnal yang sudah saya ambil dari internet, yaitu dengan judul E-registrasi dan sistem antrian pasien pada praktek dokter di apotek. Yang pertama adalah pendahuluan. Dengan terus berkembangnya teknologi informasi saat ini, maka penyajian informasi yang cepat dan efisien sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam segala bidang, baik itu bidang industri, perusahaan, pemerintahan, bahkan dalam bidang kesehatan. Setiap jenis pelayanan publik tentu untuk semakin efektif dan efisien dalam tata cara pelayanannya, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang penting dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat adalah klien yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan. Seperti halnya dilakukan oleh Apotek Ridho Ilahi di Padang. Apotek Ridho Ilahi melakukan pelayanan kesehatan terhadap banyak pasien. Apotek Ridho Ilahi melakukan pelayanan kesehatan dengan adanya praktek dokter. Dua dokter berpengalaman bekerja di praktek Ridho Ilahi setiap harinya. Apotek Ridho Ilahi selalu ramai didatangi pasien dalam maupun luar kota Padang. Hal tersebut membuat petugas kewalahan dalam melakukan proses registrasi dan melakukan antrian secara teratur terhadap pasien yang berobat. Pada saat ini, data pasien yang mendaftar pada saat ingin melakukan proses pengobatan diisi ke dalam satu buku besar oleh karyawan apotek Ridho Ilahi. Karyawan menulis satu persatu data pasien dalam buku besar tersebut secara manual. Karena apotek Ridho Ilahi belum menggunakan sistem terkomputerisasi dalam pengolahan data pasien. Registrasi dan sistem antrian pasien. Registrasi Sistem antrian pasien pada praktek dokter adalah sistem untuk pengelolaan antrian pasien yang diharapkan mampu melayani pasien seperti pada pendaftaran pasien, ruang periksa dokter, apotek, kasir, sarana, dan penunjang medik dengan tujuan memberikan kemudahan pengolahan data serta kemudahan bagi pasien itu sendiri untuk terima kondisi kerja yang efektif dan efisien. Terus slide selanjutnya, metode penelitian digunakan. Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah yang pertama, metode studi lapangan dilakukan dengan datang langsung ke Apotek Ridho Ilahi untuk melakukan wawancara kepada pihak pengelola praktek dokter yang di Apotek Ridho Ilahi. Dalam hal ini juga dilakukan pengamatan secara langsung terhadap catatan atau arsip-arsip yang ada agar tujuan dari pengumpulan data tidak menyimpang dari data yang telah dikumpulkan. Studi perpustakaan. Yang kedua, metodologi yang digunakan adalah studi perpustakaan. Dilakukan dengan mengumpulkan data dan teori berupa artikel, media, dan buku-buku sebagai acuan yang mendukung dalam analisa dan penulisan penelitian. Yang ketiga, metodologi yang digunakan adalah studi laboratorium. Melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka dengan menggunakan software dan hardware yang dibutuhkan. Selanjutnya, aliran sistem informasi merupakan bagian aliran yang menunjukkan arus dari laporan termasuk tembusan-tembusan untuk itu dibutuhkan pedoman-pedoman untuk membuat aliran sistem informasi yang disingkat dengan ASI. Berdasarkan penelitian terhadap sistem yang sedang berjalan, maka narasi dari sistem akan diusulkan sebagai berikut. Yang pertama, petugas apotek memberikan form pendaftaran kepada pasien. Pasien mengisi form pendaftaran dan diserahkan kembali kepada petugas apotek. Yang ketiga, petugas apotek menginputkan pasien dan mencetak kartu pasien. Kartu pasien tersebut diserahkan kepada pasien. Yang keempat, pasien menyerahkan kartu pasien kepada petugas apotek dan mendapatkan nomor antrian. Yang kelima, petugas apotek mengecek kartu pasien petugas apotek mencetak nomor antrian kemudian diserahkan kepada pasien beserta kartu pasien yang sudah dicek. Petugas apotek memanggil nomor antrian sesuai dengan urutan. Nomor 7, pasien memberikan nomor antrian kepada petugas apotek dan petugas apotek mengecek nomor antrian, kemudian mempersilahkan pasien untuk ke ruangan dokter. Yang kedelapan, setelah selesai pemeriksaan, dokter memberikan rincian biaya kepada petugas apotek. Petugas apotek membuatkan faktur pembayaran diserahkan kepada pasien. Yang 10, petugas apotek membuatkan laporan bulanan
dan diserahkan kepada pimpinan. Yang 11, pimpinan menandatangani laporan bulanan tersebut dan diserahkan kepada petugas dan petugas menghasilkan laporan tersebut. Pembahasan yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem atau dalam kurung System Development Life Cycle atau disingkat SDLC. Daur atau siklus dari pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah yang dalam tahapan tersebut. Dalam pengembangannya, tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem dapat terdiri dari tahapan perencanaan sistem atau sistem planning, analisis sistem atau sistem analis, desain sistem atau sistem desain, seleksi sistem atau sistem selection, implementasi sistem atau sistem implementation, dan perawatan sistem atau sistem maintenance. Tahap-tahap dari SDL adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap kebijakan dan perencanaan sistem. Yang kedua, tahap analisis sistem. Yang ketiga, desain sistem secara umum. Yang keempat, desain sistem secara terinci. Yang kelima, tahap seleksi. Yang keenam, tahap implementasi. Dan ketujuh, tahap perawatan sistem. Yang pertama yang digunakan adalah konteks diagram. Konteks diagram merupakan data flow diagram yang menggambarkan garis besar operasional sistem. Konteks diagram menggambarkan hubungan sistem dengan instansi di luar sistem. CD memperlihatkan sistem bersebuah proses. Tujuan adalah memberikan pandangan umum sistem. Konteks diagram memperlihatkan sebuah proses yang berinteraksi dengan lingkungan luarnya. Ada pihak luar yang memberikan masukan dan pihak yang menerima keluaran. Yang terlihat seperti yang terlihat pada gambar 3 konteks diagram. Yang kedua adalah data flow diagram. Data flow diagram adalah aliran data sistem, disebut juga dengan data flow diagram atau DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau suatu sistem baru yang akan dikembangkan secara logika dan tanpa pertimbangan lingkungan fisik, di mana data tersebut mengalir atau di lingkungan fisik disimpan. DFD menggambarkan arus data di dalam sistem dengan struktur dan jelas. Data flow diagram merupakan bentuk aliran data dalam suatu informasi. Data flow diagram menjelaskan proses terbentuknya informasi dari aplikasi yang digunakan. Adapun DFD sistem informasi registrasi. Ya, contoh DFD-nya adalah yang ada di gambar. Ya, ini selanjutnya DFD flow diagram, DFD level 2 untuk proses 1. Data flow diagram DFD level 2 untuk proses 4. Yang kelima adalah Entity Relationship Diagram, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek. Model relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Ya, beginilah contoh entity relationship yang ada pada aplikasi yang akan dikembangkan. Simpulan, melalui penelitian yang penulis lakukan pada praktek Dr. Dia Putri mengenai sistem informasi, registrasi, dan sistem antrean pasien pada praktek di apotek Dolahi terkait dengan kita maka penulis dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, sistem yang ada pada praktek dokter di apotek Dolahi saat ini sangat menyulitkan petugas dalam melakukan pekerjaan, baik itu dalam hal pengolahan data pasien dan juga dalam hal antrean pasien. Karena semua data diolah secara manual tanpa menggunakan sistem terkomputerisasi, proses pengolahan data menjadi lambat dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan dibangunnya sistem informasi registrasi dan sistem antrian dapat menghasilkan waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, dengan menggunakan MySQL sebagai database dalam perencanaan sistem yang baru, maka sangat mendukung dalam pengecekan registrasi. Ketiga, dengan adanya rancangan sistem yang baru ini membantu karyawan sebagai pihak yang menangani masalah pendaftaran pasien, karena rancangan sistem informasi registrasi dan sistem pasien telah mempunyai file tersendiri yang tentunya tersimpan di database sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan menggunakan VBNet sebagai developer dalam rancangan sistem, tampilan lebih bagus sehingga akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan operator pada saat melakukan operasi sistem input data maupun proses pembuatan laporan atau informasi. Ya, di sini adalah perbandingan jurnal yang saya buat dengan jurnal yang teman saya buat, yaitu yang sini adalah gunakan jurnal Yuda Aji Pramukti.
Yang pertama, metodologi yang digunakan. Yang metodologi yang saya gunakan adalah pada jurnal yang saya ambil adalah studi lapangan, studi laboratorium, studi perpustakaan. Dan metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal yang digunakan oleh teman saya Yuda Haji Baramukti adalah penelitian kualitatif mengikuti tahapan development system, metode waterfall, responden dalam analisis kebutuhan sistem, yaitu petugas pendaftaran rawat jalan, dokter bidan, dan apoteker. Kesimpulan, sistem yang ada pada praktek Dr. Ridho ini sangat menyulitkan petugas dalam melakukan pekerjaan, baik itu dalam pengolahan data pasien, dan juga dalam itu semua adalah secara manual dan menggunakan sistem. Maka pada pengembangan aplikasi ini sangat membantu bagi pasien, petugas dalam menginput data dan registrasi. Kesimpulan yang ada pada jurnal yang diambil Yuda Haji Pramudia adalah perancangan sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web mampu memaksimalkan keamanan dan orang yang tidak berhak sistem pengembangan sistem pada bidang praktikum mandiri menjadi klinik pertama. Daftar pustaka adalah sumber rujukan yang diambil pada jurnal yang saya kutip. Baiklah, sekian videonya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.